Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melakukan pencoblosan di TPS 61 Perumahan Jatiwaringin, Blok G RT 13 RW 13 Pondok Gede Kota Bekasi yang berjarak hanya sekitar 10 meter dari kediamannya Rabu pagi. Deddy mencoblos bersama istri, nenek, dan ketiga anaknya. Usai melakukan pencoblosan, Deddy Mizwar mengkhawatirkan terjadinya beberapa kecurangan di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Kekhawatiran Deddy Mizwar lantaran adanya indikasi kedekatan salah seorang ahli IT KPU Jawa Barat dengan salah satu pasangan cagup dan cawagup Jawa Barat. Deddy juga menghimbau masyarakat agar ikut mengawasi TPS mereka masing-masing agar tidak terjadi kecurangan. Ini kita sedang mengawal kemenangan. Maka ada 4 hal. 4 hal ini nggak 3 lah, karena ada nggak boleh. 3. 1. Bagaimana setiap masyarakat, relawan, dan juga kader partai mengawasi jangan sampai terjadi kecurangan di TPS. Yaitu yang tidak berhak, yang tidak punya hak pilih, masuk ke TPS dan menggunakan seolah-olah memiliki hak pilih. Kita tahu bahwa IKTP palsu sudah menyebar. Kita antisipasi itu. Yang kedua, di TPS ini juga ada sebaran-sebaran TPS yang angka partisipasinya rendah. Sementara Cawagup Jawa Barat Ahmad Syaiqo didampingi istri bersama 3 dari 5 anaknya melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara 76 Jatimakmur Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Dalam daftar pemilih tetap di TPS 76 ini, Ahmad Syaiqo tercatat pada nomor 94 di antara 444 pemilih tetap. Ahmad Syaiqo optimis akan memenangkan kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat lantaran melihat grafik yang terus berkembang di media sosial hingga malam pencoblosan terus meningkat. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan di dunia medsos dan di dunia maya, ternyata banyak perbincangan tadi malam itu justru didominasi oleh pasangan asyik, kemudian oleh pasangan-pasangan yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang real pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan inilah yang menjadi tadi kenyataan apa yang diperbincangkan oleh masyarakat di dunia maya. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Jawa Barat 2018 diikuti 4 pasangan calon, yakni pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum, TB Hasanuddin Anton Khairlian, Sudrajat Ahmad Syaiqo, dan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi. Rahmat Lubis Majid, JAK TV. Ya, pemirsa, di hasil quick count Pilkada Jawa Barat ini memang berbeda dengan hasil quick count di provinsi lainnya. Sangat menarik, dan kita akan membahas hal ini, dan kita awali langsung dengan Mas Sirojudin Abbas selaku Direktur Program SMRC yang kemarin menyimpulkan setelah ada 100% suara masuk dari hasil SMRC, menyimpulkan bahwa pasangan Rindu itu unggul di Pilkada Jawa Barat kurang lebih 32%. Nah, ini kita ingin mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari kesimpulan SMRC tersebut. Ya, pertama perlu kita sampaikan bahwa lewat quick count kita margin error untuk bisa menyimpulkan kemenangan satu pasangan dari pasangan-pasangan yang lain itu kita menggunakan di kisaran 1,06%. Oke. Kalau selisihnya itu di dalam margin error, kita secara statistik tidak bisa menyimpulkan siapa pemenangnya. Tapi pada kenyataannya setelah data masuk 100%, kita menemukan bahwa selisih antara paslon urutan pertama dan paslon urutan kedua itu melebihi 2 kali margin error. 2 kali margin error itu 2,12. Baik. Gitu. Nah, ini selisih antar keduanya urutan 1 dan kedua itu melebihi angka 2,12. Itu di kisaran 2,7 kalau nggak salah, sekitar itu. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa secara statistik perbedaan kedua urutan pertama dan urutan kedua itu signifikan, dan menurut keyakinan kita secara saintifik bahwa pemenangnya adalah nomor urut 1 Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum, yang kedua Pak Sudrajat dan Pak Syaiqo, yang berikutnya Pak Deddy Mizwar, dan nomor 4 Pak Hasanuddin dan Pak Anton. Baik, Mas Abbas, ada yang menarik nih, dan banyak sekali masyarakat bertanya-tanya
perbedaan hasil polling survei di akhir Mei atau di awal Juni kalau tidak salah, itu dimulai dirilis oleh SMRC bahwa pasangan yang di nomor urut 3 yang berada di urutan kedua di bawah Ridwan Kamil, di pasangan Asyik, ini surveinya 8%, ya kan, bahkan tidak mencapai 7,9%. Nah, tiba-tiba begitu di hari H pencoblosan mencapai 29,30 sekian persen, ya. Nah, ini seperti apa ya SMRC bisa menjelaskan polling survei dalam waktu sebulan waktu masuk quick count berbeda jauh? Gitu. Memang survei kita hanya membaca situasi politik dan arah dukungan pemilih Jawa Barat hingga tanggal 1 Juni. Jadi ada sekitar 25 hari setelahnya kita tidak bisa baca. Gitu, kita tidak tahu. Tetapi pada survei kita yang terakhir kita masih menemukan ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama, masih ada 30% kita rilis, sampaikan di rilis kita, ada 30% pemilih yang masih besar kemungkinan mengubah pilihannya. Saat itu, saat survei dilakukan, mereka sudah memilih, tetapi masih besar kemungkinan mengubah pilihan dari satu calon ke calon yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat pada masing-masing calon itu, masing-masing pasangan calon itu, ada proporsi pemilih kuat dan pemilih lemah. Nah, pemilih lemahnya itu juga cukup lumayan gitu. Ada yang kisarannya 30%, ada yang 35%, ada yang hanya 25%. Ya. Nah, pemilih lemah itu adalah pemilih yang belum yakin betul bahwa dia akan memilih calon yang pada saat itu sudah mereka dukung. Nah, ini juga sama gitu. Itu secara kumulatif itu sekitar 30% yang akan berpindah. Yang ketiga, waktu menentukan pilihannya. Waktu menentukan pilihan pemilih Jawa Barat itu ternyata belum sampai 50% yang yang sudah confirm menentukan pilihannya di awal Juni, akhir Mei awal Juni sampai tanggal 1 Juni itu terakhir. Tapi lebih dari 50% masih akan memutuskan, ada yang sebulan sebelum hari pencoblosan, ada yang beberapa minggu, 2 sampai 3 minggu, ada yang seminggu, ada yang beberapa hari, sampai ada yang saat di TPS. Nah, kemungkinan kelompok ini tidak bisa dibaca gitu. Itu hal gitu. Jadi menurut kita memang sangat terbuka kemungkinan terjadinya pergeseran. Makanya waktu ada wartawan nanya ke saya waktu saya rilis, apakah akan ada surprise? Tergantung. Kalau Anda menjadikan hasil survei ini sebagai patokan untuk memprediksi, maka mungkin ada surprise. Tetapi saya sampaikan, survei ini adalah potret pada saat dilakukan wawancara. Bukan untuk memprediksi hasil, tapi menjelaskan potret. Yang kedua, kalau kita terbuka dengan yang 3 hal tadi, maka kita sebetulnya tidak ada yang mengagetkan, karena pergeseran itu sangat mungkin terjadi, apalagi 30% masih mungkin mengubah pilihan, masing-masing pasangan calon punya komposisi pendukung lemah, dan waktu menentukan pilihan secara pastinya yang dari awal Juni sampai hari H pemilihan itu masih cukup besar jumlahnya, gitu. Dari sisi itu. Nah, lalu kenapa itu Asyik melompat? Saya kira banyak penjelasan yang bisa kita analisis dari exit poll. Kita gunakan. Dari exit poll ternyata kita menemukan itu sekitar 36% pemilih itu baru menentukan pilihan itu antara 3 minggu sampai pada saat di TPS. Jadi ada yang menentukan 2-3 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, 10 hari, seminggu, beberapa hari, sampai pada saat di TPS. Total kalau dijumlahkan itu sekitar 36% yang menentukan pilihan di akhir. Dan itu tidak bisa kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita pelajari juga adalah konteks makronya. Kita bisa masukkan ke dalam analisis meskipun tidak dibaca dalam exit poll. Itu fakta bahwa Jawa Barat ini sudah dikuasai oleh pemimpin PKS selama 10 tahun. Ahmad Heriawan sudah 10 tahun menjadi gubernur di Jawa Barat. Maka tidak mungkin PKS baik sebagai partai maupun sebagai kader yang berada di dalam
kekuasaan gubernur, tidak membangun jaringan, tidak membangun basis-basis politik di seluruh wilayah Jawa Barat. Tidak mungkin. Nah, ditambah Ahmad Heriawan juga turut di akhir setelah selesai masa jabatannya turut juga bekerja mengkampanyekan pasangan Asyik ini. Itu dua. Jadi yang ketiga ini ya kemungkinan adalah rekonsolidasi oposisi terhadap pemerintah. Itu misalnya tampaknya yang kita lihat ada kaitan juga dengan pengelompokan gerakan 2019 ganti presiden. Itu kelihatannya mengelompok pada ini. Dan itu saya kira kenapa waktu di UI itu membuat kaos itu, saya kira itu memberikan sinyal bahwa kemenangan Asyik ini bisa sejalan dengan usaha mengganti presiden di 2019. Dan itu kelihatannya membantu mengkonsolidasi pendukung Gerindra dan pendukung PKS yang sebelumnya tersebar di sejumlah calon yang lain. Sehingga kesimpulannya pasangan Asyik ini bisa mengambil pemilih lemah yang tadinya. Pemilih lemah mungkin atau pemilih Gerindra yang sebelumnya kita temukan ada di Deddy Mizwar, Deddy Mulyadi, ada juga di Ridwan Kamil, berpindah kembali ke basisnya. Karena saya kira partai dalam hal ini, isu dan pimpinan jaringan politik di Jawa Barat berhasil meyakinkan pendukungnya untuk kembali ke barisan oposisi gitu yang menghubungkan Pilkada Jawa Barat ini dengan usaha mengganti presiden di 2019. Itu diantara penjelasan-penjelasan tambahan di luar yang secara statistik bisa kita baca lewat exit poll. Baik Mas Abbas. Mas Heri, bagaimana nih Anda melihat dan mengamati sekaligus menilai hasil kesimpulan dari quick count SMRC ini dan beberapa alasan perbedaan hasil polling survei dan juga quick count? Ya, kalau hasil quick count dengan hasil survei ada perbedaan, itu menurut saya memang situasinya berbeda juga. Cara pengambilan samplingnya berbeda. Jadi kalau survei itu persepsi publik pada saat data diambil. Tadi disampaikan oleh Mas Abbas, ketika survei dilakukan, misalnya survei itu dilakukan antara tanggal 1 Juni sampai tanggal 3 Juni. Itulah persepsi publik ketika itu. Nah, sementara quick count itu kan diambil data sampel TPS berdasarkan hasil hitung real count ya. Makanya di atas jam 1 setelah TPS ditutup, lalu kemudian relawan-relawan teman-teman lembaga survei itu ada di TPS sampling itu untuk melakukan pencatatan terhadap hasil hitungan, lalu kemudian dikirim ke pusat data untuk diolah. Jadi dua basis itu masyarakat harus tahu. Nah, memang kadang-kadang kalau dalam situasi seperti ini hasil survei berbeda dengan hasil quick count, lembaga survei itu diserang tuh. Ya. Jadi tidak pas lah. Ini karena kalau diserang ini biasanya kalau pasangannya kalah. Jadi kalau pasangannya menang happy gitu. Jadi sudah biasa, ini kan kerja-kerja ilmiah. Ya. Jadi masyarakat harus paham gitu. Survei seperti itu kondisinya. Lalu kemudian kalau Jawa Barat, saya akan menyampaikan satu hal. Memang sangat berbeda. Ada anomali politik di Jawa Barat. Baik, ada anomali politik. Namun tahan terlebih dahulu Mas Heri. Kita akan lanjut kembali diskusi kita namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.